di dalam ilmu itu sesuatu yang kalau kita tidak tahu tidak memudaratkan, jangan risau. Kalau kita tahu pun tidak banyak memberi manfaat, kalau tidak tahu pun juga tidak jangan risau. Tapi hal yang terkait dengan hukum hakam yang kalau tak tahu akan tergelincir kepada dosa, wajib kita tahu. Ini batasan-batasan yang ada pada manusia dalam ilmu yang tidak boleh seseorang itu boleh menguasai segala-galanya. Oleh sebab itu pada bahagian soalan tentang ruh, Allah menjawab bahwasanya qulir ruhu min amri rabbi. Ini ruh urusan Tuhan aku. La kamu wala aku wala siapa saja, la malaikat wala siapa saja yang tahu hakikatnya. Kalau sudah dikembalikan, ini urusan Tuhan. Siapa boleh untuk menyekutukan dirinya dengan Allah pada pengetahuannya tentang ruh setelah Allah bagi tahu qulir ruhu min amri rabbi. Jadi sebanyak mana orang nak berbahas tentang ruh, hakikatnya yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Allah tidak menjawab detail tentang ruh ini. Satu, sebagaimana saya katakan tadi, adalah ketidakmampuan akal untuk paham. Supaya akal surrender, yakin, tahu ada kelemahan pada akal. Supaya tak tergelincir kepada kesombongan yang berlaku kepada sebahagian orang, bahwasanya segala-galanya mesti diukur dengan sains. Ya kan? Kalau tak terbukti, tak betul. Kalau terbukti, betul. Kalau ada problem pada sainsnya macam mana? Kalau ada problem pada orang yang saintisnya sendiri macam mana? Kalau apa-apa berlaku diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau sedikit dugaan diberikan oleh Allah jadi kalang kabut macam mana? Kita tak perlu jauh-jauh lah. Itu COVID ketika berlaku, apa yang tak terhenti? Ya kan, jual beli airport pun sunyi, masjid pun kena register. Kalau kadang-kadang tak boleh masuk juga, kena pakai itu baru hijau macam tu, virus itu pun juga, walaupun banyak syaratnya juga itu. Satu hal sikit diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tunjuk betapa lemahnya manusia. Itu baru COVID. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna. Kata Allah dalam Quran, sehingga bila manusia di atas muka bumi ini sudah memajukan bumi sehingga nampak indah dan gagah bumi ini, dan mereka merasa berkuasa terhadap bumi, sombong karena kekuasaan dan juga ilmunya, ataha amruna. Pada time itu akan datang urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kacau semuanya. Kalau satelit di atas itu pecah, macam mana nak buat transaksi dengan bank? Macam mana nak atur pesawat itu dengan dia punya radar itu untuk nak tahu mana destinasi akan pergi nak landing? Sikit je. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa daripada apa yang ada pada manusia. Yang bagi kuasa manusia juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anytime boleh diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tu? Seperti berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada mereka. Falhasil, qulir ruhu min amri rabbi. Apa itu ar-ruh? Ada mengatakan ar-ruh ini adalah malaikat Jibril. Ada mengatakan ar-ruh ini adalah Nabi Isa. Kedua-duanya juga ada dalilnya. Nabi Isa itu dikatakan ruhullah, Jibril dikatakan ruh. Dalam Quran tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Jibril, ar-ruh, Jibril. Yang ketiga, ar-ruh ini boleh dikatakan tafsirannya adalah al-quwa wa tathbit, kekuatan dan juga
ketabahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebahagian hambanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ulaika kataballahu fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Dan Allah kuatkan mereka dengan ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini secara umumnya ruh boleh jadi Jibril, boleh jadi Nabi Isa, boleh jadi kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada sebahagian hambanya. Boleh jadi yang keempat, ruh adalah kain hai, sesuatu yang hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga dengan dengan adanya ruh dalam tubuh badan, manusia boleh berpikir, manusia boleh membezakan warna, boleh dibezakan atas bawah, boleh dibezakan, kemudian corak boleh dibezakan, taste pada lidah ini untuk merasa mana pahit, mana masam, mana manis. Ini coba kalau orang meninggal dunia bagi rasa kopi, kita tanya sedap macam mana, ya kan? Boleh rasa sakit kalau kena sesuatu benda tajam, ya kan? Gigi kalau sakit boleh rasa. Kenapa itu semua tidak ada kepada orang kalau sudah dicabut ruhnya? Dan ruh hakikat yang ada pada manusia, bagaimana bentuknya? Allahu alam, qulir ruhu min amri rabbi. Cuma permasalahan yang ada pada ruh ini bukanlah hanya sebatas ia kain hai, bukan hanya sesuatu yang dengannya menjadi hidup. Karena sekedar kain hai, sesuatu yang hidup, ini kita berkongsi hatta dengan binatang pun juga. Binatang kalau ada ruhnya, dia makan, dia dia berkahwin, kemudian dia tidur, ya kan? Macam-macam yang dilakukan oleh binatang karena ruhnya ada. Kalau tidak ada, maka dia akan tak boleh berbuat apa-apa. Sama juga dengan manusia. Kalau manusia ruhnya tidak ada, kemana akan pergi jasadnya? Akan masukkan ke dalam liang lahat karena sudah tidak lagi berfungsi. Yang menjadi tolak ukur pada ruh bukan hanya sekedar ia sesuatu yang menjadi sebab kepada makhluk itu menjadi hidup, karena itu berkongsi dengan semua makhluk. Tetapi yang menjadi keutamaan pada ruh adalah qiyam, nilai pada ruh, perbuatan pada ruh, sifat yang ada pada ruh. Karena nilai dan sifat serta perbuatan yang dilakukan oleh ruh, implikasinya di dunia, di barzakh, dan juga di akhirat. Adapun ruh yang itu kain hai, untuk sesuatu hidup saja, ia akan berakhir dengan meninggalnya manusia. Selepas itu khalas. Dalam kita masih ruh itu masih ada dalam tubuh badan. Kalau hal terkait dengan tubuh badan saja hidup, kita mau makan, mau minum, mau melancong, mau kawin, hanya penuhkan hal-hal yang terkait dengan kita punya keinginan hawa nafsu atau keinginan tubuh badan saja. Tetapi oleh karena ruh yang dicipta oleh Allah bukan terhad kepada bahagian itu sahaja, tapi ada nilai-nilai yang implikasinya itu panjang sampai di akhirat. Itulah yang perlu diperhatikan oleh manusia pada ruh. Oleh sebab itu, sebagai seorang mukmin, ketika menyikapi ruh, ia adalah sebagai kain hai, sesuatu yang menjadikan sebab kita hidup, implikasinya itu sampai di barzakh, sampai juga di akhirat. Oleh sebab itu dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, katanya idza qubidhar ruh tabi'ahu al-basar. Kalau ruh itu dicabut, maka mata akan ikut kemana perginya itu ruh. Diikuti ruh itu pergi kemana. Maknanya mata orang itu sendiri boleh tengok kemana pergi ruhnya. Hari ini kalau kita masukkan kamera pun dalam tubuh badan, nak cari itu dokter, nak cari ruh, mana ruhnya? Tak akan jumpa. Tapi manusia itu, Tuhan punya badan, boleh tengok itu ruh tanpa alat, tanpa kamera. Bila ruh dicabut, tabi'ahu al-basar, akan diikuti oleh mata, kata kemana dia akan pergi. Fil hadis baginda Rasulullah bersabda, ruh itu bila dicabut daripada manusia, malaikat sedang berkeliling untuk menunggu keluarnya ruh itu. Sehingga kalau ruh itu keluar, digiring umpama layaknya sesuatu yang berharga untuk diarak bersama dengan para malaikat sampai ke atas. Kalau ruhnya itu ruhnya orang yang baik,
kata penjaga malaikat di langit, penjaga pintu langit pertama, katanya, siapa ini yang sedang datang? Baunya wangi. Jasadnya dibawa situ, sudah dimandikan, sedang dikafankan, ya kan, sedang mungkin disolatkan, sedang tunggu orang di bawah menangis, yang di bawah sana sedih, yang satu nggak pikir nak kubur di mana, yang satu pikir warisannya macam mana. Di dunia orang kerja, di sana pun orang malaikat kerja juga. Untuk apa? Yang namanya ruh ini. Kita manusia satu ini, sekian malaikat yang jaga nak bawa ini ruh. Betapa berharganya ini ruh, betapa agungnya ini ruh. Hanya manusia yang tidak menghargai betapa mulianya ini ruh dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Qulir ruhu min amri rabbi fa anta birruhi la bil jasadi insanu. Kamu itu dengan ruh manusia yang sebenar, bukan dengan jasad. Ini jasad ini tua sikit dah tak boleh dah. Makan ini tak boleh, makan itu tak boleh. Syahwat pun dah tak ada. Apa yang menjadi kekal kepada manusia di usia seperti saat kehilangan segala-galanya kenikmatan yang ada pada masa muda? Apa yang menyebabkan kekuatan yang ada pada tubuh manusia? Hubungan ruhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Jadi hargai ini ruh. Seperti mana kita menghargai ini jasad. Kita kalau pergi ke cermin, kita pergi cermin, ya kan? Kita menjanggut kasih warna. So kita punya misai kita kasih rapi, kita punya kuku kita potong, kita rambut kita sikat, ya kan? Kita jaga, pakai minyak wangi, kita pakai lotion. Walhasil macam-macam upaya untuk kita menjaga tubuh badan. Kaum wanita lebih lagi. Macam mana kita boleh jaga itu ruh? Macam mana kita jaga punya jasad? Dengan keyakinan yang kita jaga ini semua ni jasad ni masuk kepada tempat yang di masa hidup kita jaga itu badan supaya tak kotor dengan tanah. Tapi di saat kita wafat, kita punya jasad masuk dalam tanah. Di masa hidup kita jaga, kena habuk sikit kita bersihkan. Kena tanah sikit kita bersihkan. Di saat kita wafat kita bercampur dengan tanah. Yang di masa hidup kita jaga tubuh badan daripada kotor dengan tanah, ketika wafat kita menyatu dengan tanah. Kita kotori badan kita dengan sesuatu yang kita bersihkan di masa kita hidup. Yang perlu kita jaga dan bersih adalah kita punya ruh. Zikir, fikir, Quran, taat. Ini yang membuka kita punya hakikat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa identiti kita sebenarnya. Dengan kita mengenal pasti kita punya ruh. Qulir ruhu min amri rabbi.